Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, jika X sama dengan 89/75 dan Y sama dengan 75%, maka hubungan X dan Y adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Perhatikan, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini ada cara cepatnya gitu ya. Oke, yang X kita tulis dulu di situ, X-nya sama dengan 89/75. Sedangkan Y-nya di situ 75%. Nah, 75% itu persen artinya per 100 ya. Kita tulis di sini per 100 gitu. Oke, untuk mencari hubungan antara X dan Y, jadi kita tidak perlu untuk menyamakan penyebutnya, teman-teman. Kita lihat di sini untuk X-nya. Oke, X. Di sini pembilang sama penyebutnya lebih besar pembilangnya, gitu ya. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka jelas bahwa X-nya lebih dari 1, gitu ya. Kemudian untuk Y-nya di sini 75/100. Nah, coba lihat di sini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Maka bisa disimpulkan bahwa Y kurang dari 1, gitu ya. Nah, karena X-nya di sini lebih dari 1 dan Y-nya kurang dari 1, maka bisa kita simpulkan teman-teman, yaitu X lebih besar Y, gitu ya. Sehingga untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Untuk soal nomor 2, 10% dari 49% dari 60,1% adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini adalah soal FR tentang hitung cepat gitu ya. Oke, jadi triknya seperti ini teman-teman. Perhatikan ya, 10% kita tulis 10 karena persen berarti per 100 gitu ya. Kemudian di sini ada dari itu artinya kali ya. 49% kita bulatkan teman-teman. Jadi 49% kita bulatkan jadi 50% ya. 50 karena persen berarti per 100 gitu. Nah, kemudian karena ada dari berarti kali gitu ya. 60,1% kita bulatkan lagi teman-teman, jadinya 60% gitu ya. 60/100 karena persen itu per 100. Nah, jika sudah, maka tinggal kita hitung aja teman-teman. 1 kali 5 kali 6 yaitu 30. Nolnya berapa? 1, 2, 3. Oke, jadi di sini 30.000 dibagi dengan 1. Di sini nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang bisa kita coret ya. Di sini ada 04 kita coret, di sini ada 04 kita coret. Tinggal di situ 3/100. Maka 3/100 sama dengan 0,03 teman-teman. Sehingga untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah C. Mudah kan teman-teman? Bisa dipahami? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. 180 dibagi 9 dikuadratkan dikurangi dengan 120 dikurangi 101 dikuadratkan sama dengan... Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang hitung cepat. Nah, oke, yang pertama jadi kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu gitu ya. Yang pertama di sini 180 dibagi 9 yaitu 20. Di sini ada kuadratnya ya. Oke, kita kuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 120 dikurangi 101 sama dengan 19. Di sini ada kuadratnya, maka kita tulis kuadrat.
Nah, teman-teman, kalau udah punya seperti ini, jangan dihitung secara manual. Jadi ini bentuk apa? Bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, jadi caranya adalah penjumlahannya A plus B dikali dengan pengurangannya A min B, gitu ya. Oke, kalau ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, jadi sama dengan penjumlahan dikali dengan pengurangannya. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. 20 kuadrat dikurangi 19 kuadrat. Jadinya berarti penjumlahannya 20 ditambah 19 dikali dengan pengurangannya, yaitu 20 dikurangi 19. Maka kita hitung 20 tambah 19 sama dengan 39 dikali dengan 20 dikurangi 19, yaitu 1. Maka 39 dikali 1 sama dengan 39. Mudah kan teman-teman? Jadi nggak perlu ngitung 19 kuadrat berapa gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah E. Bisa dipahami teman-teman? Untuk soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini merupakan soal FR tentang figural teman-teman. Jadi di sini disediakan beberapa gambar. Nah, kita kasih nama ya. Yang pertama di sini gambar ke-1, kemudian gambar kedua, kemudian gambar ketiga, dan terakhir di sini adalah gambar ke-4. Nah, tugas kita adalah mencari gambar ke-4 ini seperti apa, gitu ya. Oke, untuk mencari gambar ke-4, tentu kita menggunakan pola yang sama dengan gambar pertama menjadi gambar kedua, gitu ya. Oke, lihat teman-teman, gambar pertama menjadi gambar kedua, ini diapain? Dicerminkan teman-teman, gitu ya. Oke, ini dicerminkan. Maka dari gambar ketiga ini, ketika dia dicerminkan, menjadi seperti apa? Ini ada 3 kotak sebelah kanan ya. Maka ketika dicerminkan, kotak ini ada di sebelah kiri teman-teman, gitu ya. Karena dicerminkan. Nah, seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di pilihan ganda yang 3 kotaknya di sebelah kiri itu yang mana? Untuk yang A, di sini 3 kotaknya di sebelah kanan, berarti bukan jawabannya. Untuk yang B, 3 kotaknya juga di sebelah kanan, berarti bukan jawabannya. Untuk yang C, 3 kotaknya di sebelah kiri, ini kemungkinan teman-teman. Untuk yang D, 3 kotaknya di sebelah kiri, ini juga kemungkinan. Untuk yang E, 3 kotaknya di sebelah kanan, maka ini bukan jawabannya. Oke, pilihannya tinggal C dan D aja ya teman-teman. Perhatikan sekarang teman-teman. Untuk yang gambar pertama di sini masih polos ya. Kemudian setelah dicerminkan, ternyata di sini ada titik warna hitam di tengah gitu ya. Maka lihat di sini gambar ketiga juga sama masih polos gitu ya. Kemudian maka di gambar keempat di sini harus ada titiknya ditaruh di tengah. Berarti kurang lebihnya di sini teman-teman. Nah, oke, kita lihat yang C titiknya di mana? Oh, titiknya di sini, berarti bukan. Kemudian yang D kita lihat, oh iya, titiknya di tengah. Berarti jawaban yang betul adalah yang D. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya, kita ke soal nomor 5. Perbandingan uang Farel, Safa, dan Mahasa adalah 4:3:2. Jika jumlah uang Farel dan Safa adalah Rp42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal FR tentang perbandingan teman-teman. Nah, kalau ada soal tentang perbandingan, maka kita bisa menggunakan rumus cepatnya teman-teman. Masih ingat rumus cepat perbandingan? Yaitu dit, dik, dikali soal gitu ya. Dit, dik, dikali dengan soal. Nah, ini adalah rumus cepat untuk menyelesaikan soal perbandingan teman-teman. Jadi masih ingat dit itu artinya apa teman-teman? Jadi dit itu artinya ditanya gitu ya. Dit artinya ditanya. Kemudian dik itu artinya diketahui. Nah, gitu ya. Kalau di sini soal tetap soal, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diingat-ingat apa teman-teman? Jadi untuk dit dik ini kita ambil dari perbandingannya teman-teman. Jadi yang saya kotai hitam ini diambil dari perbandingannya. Oke? Kalau sudah, sekarang kita masuk ke soal ya. Yang pertama, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah
jumlah uang mereka bertiga. Jadi jumlah uang mereka bertiga itu berapa di perbandingannya? Yaitu 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9. Kita tulis aja 9. Dibagi dengan dik. Dik itu diketahui. Yang diketahui apa? Jumlah uang Farel dan Safa. Nah, untuk uang Farel dan Safa perbandingannya berapa? Nah, perbandingan uang Farel dan Safa yaitu 4 dan 3, teman-teman. Maka kalau dijumlahkan sama dengan 7, kita tulis di sini, gitu ya. Lalu terakhir dikali dengan soalnya. Soalnya berapa? 42.000, kita tulis 42.000. Selesai, teman-teman. Tinggal kita hitung aja. Perhatikan di sini. Oke, yang bisa dicoret kita coret ya. 7 dengan 42 dicoret di sini dapatnya 6. Maka 9 dikali 6 sama dengan 54. Masih menyimpan 03, kita tulis 03. Jadi hasilnya adalah 54.000. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah A. Oke, kita tidak perlu untuk mencari jumlah uang Farel berapa, uang Safa berapa, dan Mahasa berapa. Jadi langsung aja pakai dikali soal. Oke, bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. X dan Y adalah bilangan bulat. Jika X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 5 dan Y lebih dari 4 kurang dari 7, maka bilangan bulat terbesar dari X plus Y sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal FR tentang numerikal, teman-teman. Jadi perhatikan di sini teman-teman. Diketahui bahwa X dan Y adalah bilangan bulat. Jadi X dan Y adalah bilangan bulat ya. Oke, kemudian untuk X-nya di situ diketahui bahwa X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini lebih dari 2 tapi tidak ada sama dengannya. Berarti 2 tidak ikut ya. Mulainya angka 3. Kemudian 4. Kemudian 5 ikut gak? 5 ikut karena di sini ada sama dengannya. Oke, jadi di sini 5. Oke, jadi X-nya sama dengan 3, 4, 5. Untuk Y-nya, perhatikan di sini teman-teman. Y-nya antara 4 sampai 7. Di sini tidak ada sama dengannya. Berarti 4 dan 7 tidak ikut ya. Oke, jadi bilangan bulat setelah 4 yaitu 5. Kemudian 6 teman-teman. 7-nya tidak ikut karena di sini tidak ada sama dengannya, gitu ya. Oke, karena kita diminta untuk mencari bilangan bulat terbesar dari X plus Y, maka kita mencari bilangan terbesar dari X yaitu 5 dan bilangan terbesar dari Y yaitu 6. Dan ini dijumlahkan teman-teman. Jadi X plus Y terbesar itu sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, sehingga untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Sinta sama tingginya dengan Dani, tetapi kalah tinggi dibandingkan Yeni. Sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, akan tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Yang paling pendek adalah. Oke teman-teman, soal nomor 7 ini adalah soal tentang analitis. Jadi kita buat sketsa ya. Yang pertama di sini diketahui bahwa Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Oke, jadi Dian itu lebih pendek artinya gitu ya. Dian itu lebih pendek daripada Dani. Artinya semakin ke atas semakin tinggi ya ini ya. Berarti oke, selanjutnya Sinta sama tingginya dengan Dani. Jadi Dani ini sama tingginya dengan Sinta teman-teman. Oke, karena sama berarti sejajar ya. Kemudian Sinta kalah tinggi dibandingkan Yeni. Jadi di sini ada yang lebih tinggi dari Sinta yaitu Yeni gitu ya. Kemudian Yeni lebih rendah dibandingkan Susi yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Oke, jadi yang lebih tinggi dari Yeni yaitu Susi. Nah, jadi Susi ini lebih tinggi dari Yeni, juga lebih tinggi dari Dian, gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah yang paling pendek. Jadi dari sketsa ini udah jelas yang paling pendek adalah Dian.
Sehingga jawaban soal nomor 7 adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal PR teman-teman. Nah, untuk soal PR yang pertama, soal FR tentang hitung cepat. Silahkan dicoba untuk latihan, dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke soal PR yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini adalah soal FR tentang perbandingan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyelesaikannya dengan rumus didik kali soal ya. Oke, silahkan dicoba untuk latihan, dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian untuk PR yang terakhir atau PR yang ketiga. Nah, untuk soal PR yang ketiga di sini adalah soal FR tentang figural teman-teman. Ya, kita diminta untuk menentukan satu gambar yang merupakan jawaban dari pertanyaan ini teman-teman. Oke, silahkan dicoba untuk latihan, dan sekali lagi jangan lupa tulis hasil kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya. Nah, jika soal PR ini perlu dibahas, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.